Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma rabbishrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Anak-anakku, siswa kelas 7 SMP Negeri 10 yang Bapak banggakan. Pertama, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan rahmat dan kasih sayangnya kita hari ini masih diberikan kesempatan untuk menghirup udara segar serta nikmat kesehatan yang lainnya yang patut sangat kita syukuri. Yang kedua, salawat serta salam kita curah limpahkan kepada Nabi Allah Muhammad SAW serta para keluarga sahabat tabi'in, atba'ut tabi'in sehingga pada kita umatnya yang nanti kita akan tunggu syafaatnya di yaumil akhir. Anak-anakku yang Bapak banggakan, sebelumnya Bapak mungkin akan memperkenalkan diri Bapak dulu sebelum kita menginjak ke materi. Kebetulan minggu ini adalah pekan pertama kita pembelajaran PHI, maka sebaiknya kita memperkenalkan diri dulu satu sama lain. Namun untuk kalian sudah memperkenalkan diri di grup WhatsApp masing-masing, Bapak ucapkan terima kasih. Mungkin sekarang giliran Bapak yang akan memperkenalkan diri. Nama Bapak pertama adalah Fahmi Maulana. Alamat rumah Bapak di Jalan Taman Bahagia, Gang Berdikari 1, nomor 11, RT 1 RW 7, Kelurahan Benteng, Kecamatan Nordoyong, Kota Sukabumi. Pekerjaan Bapak sehari-hari yang paling pertama adalah sebagai guru yang mengampu mata pelajaran PAI di SMP Negeri 10. Yang kedua adalah sebagai pelatih pencaksilat dan yang ketiga adalah sebagai seorang mahasiswa. Jadi Bapak juga sedang menempuh kuliah lanjutan. Selanjutnya nomor handphone, mungkin kalian juga sebagian sudah menyimpan. Nomor handphone Bapak 0858 622 8517. Atau bisa kalian cek di grup WhatsApp Mapel PAI di kelasnya masing-masing. Kemudian akun sosial media Bapak, barangkali ada yang mau berkenalan, ada yang mau lebih dekat, silakan bisa di Instagram Fahmi Maulana, Facebook juga Fahmi Maulana. Selebihnya, jika ada yang mau ditanyakan perihal atau ingin lebih dekat dengan Bapak, insya Allah Bapak akan standby di chat saja. Jangan lupa perkenalkan diri dan kelasnya. Insya Allah Bapak akan membimbing kalian dan mendampingi kalian selama setahun ke depan ya, insya Allah. Baik, selanjutnya kita lanjutkan kepada materi. Pertama, Bapak akan memperkenalkan dulu mata pelajaran kita. Insya Allah pelajaran kita hari ini adalah Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. Baik anak-anak sekalian, pada bab ini kita akan mempelajari banyak tentang Asmaul Husna, yang mana Asmaul Husna ini adalah merupakan salah satu jembatan kita untuk mengenal siapa Tuhan kita. Ya, yang pertama ada tentang keimanan. Kita akan mempelajari pengertian beriman kepada Allah Subhanahu wa taala atau Tuhan, ya. Yang kedua kita akan mempelajari Asmaul Husna. Baik anak-anakku sekalian, dalam Asmaul Husna ini kita akan membahas dari 99 nama, ada 4 nama Allah yang akan kita bahas, yakni Al-Alim, Al-Khabir, As-Sami' dan Al-Basir. Selebihnya nanti akan ada berupa pernyataan lanjutan ya, atau penjelasan lanjutan dari Bapak. Ya, kita masuk kepada materi. Yang pertama adalah tentang iman kepada Allah. Nah, iman kepada Allah itu secara bahasa
berarti percaya atau yakin. Kalian bisa buka modul kalian masing-masing sambil dibaca juga. Jadi iman menurut bahasa artinya percaya atau yakin. Ya. Amana yu'minu imanan, artinya meyakini. Secara istilah, iman ini diartikan sebagai sikap hati kita dengan penuh keyakinan tanpa keraguan sedikit pun membenarkan keberadaan Allah Subhanahu wa taala dengan segala sifat-sifat yang dimiliki. Allah itu kan sesuatu hal yang gaib, sesuatu hal yang tidak nampak oleh mata. Maka seorang yang beriman kepada Allah harus meyakini hal itu. Dari mana kita meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala itu ada walaupun dia tidak terlihat? Yakni dari sifat-sifat dan ciptaannya. Di mana kita sering sekali melihat banyak ciptaan Allah Subhanahu wa taala, banyak juga sifat dan keagungan yang dimilikinya dan tidak dimiliki oleh makhluk apapun selain daripadanya. Jadi secara arti harfiah, arti kata iman itu meliputi keyakinan dalam hati, artinya kita yakin bahwa benar Allah itu ada, bahwa benar sifat-sifat Allah itu ada. Yang kedua, dinyatakan melalui lisan, berikrar, ya. Apa ikrarnya? Kita sering ucap dalam sholat, kita sering ucap di segala hal. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu, saya bersaksi, alla ilaha, tiada ilah Allah, ha illallah, kecuali tiada Tuhan selain Allah. Ya, jadi dinyatakan dalam lisan. Makanya seorang mu'allaf, mu'allaf itu orang yang baru masuk Islam, mereka untuk masuk Islam mengucapkan pertama adalah syahadatain atau syahadat, dua kalimat syahadat yang berbunyi asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Artinya dia telah meyakini bahwa ada Tuhan selain tiada Tuhan selain Allah dan hanya Nabi Muhammad sebagai utusan Allah, atau Nabi Muhammad adalah utusan Allah, ya. Jadi pertama adalah meliputi dengan keyakinan hati kita. Jadi kita meyakini bahwa Allah itu ada. Kemudian kita mengikrarkannya melalui lisan dan diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Bahwa Allah memiliki sifat yang maha melihat, maha mendengar, maha bijaksana. Kita terapkan hal itu seolah-olah kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala walaupun walaupun kita tidak melihat Allah, tetapi Allah melihat kita. Dan kita melaksanakan aktivitas itu dalam kegiatan kita sehari-hari. Di mana kita belajar, ada yang nyontek, ada yang belajar sendiri, maka kita yakin yang tidak nyontek, saya yakin bahwa perbuatan saya itu nyontek salah. Dan ini akan dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam kesehariannya orang yang beriman tidak akan pernah melakukan hal-hal buruk, ya dalam kehidupan sehari-harinya. Jadi arti kata iman, Bapak ulangi sekali lagi. Yang pertama adalah meyakini dalam hati. Yang kedua, menyatakan lewat lisan atau dengan lisan. Dan yang ketiga adalah mengamalkan dalam perbuatan sehari-hari. Selanjutnya, kita perlu juga mengetahui tanda-tanda adanya Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah ini hal yang gaib, tidak nampak oleh mata. Maka kita harus meyakini dalam rangka belajar ilmu tauhid, ilmu tentang adanya Tuhan. Yakni tanda-tanda adanya Allah Subhanahu wa taala itu kita bisa lihat kehidupan alam ini dengan seluruh isinya. Alam ini bagaimana bulan berganti matahari, bagaimana matahari tenggelam kemudian diganti lagi oleh bulan, kemudian bagaimana malam menjadi siang, siang menjadi malam, dan seterusnya seperti itu. Bagaimana kita ketahui bahwa bumi ini berputar dan seterusnya. Bagaimana kita melihat waktu yang tadinya dari jam 6 berputar ke jam 7, jam 8, 9 sampai kembali lagi ke angka 6. Siapa yang menciptakan itu? Coba, siapa manusia yang bisa menenggelamkan matahari dan menerbitkan bulan, dan sebaliknya siapa yang bisa menenggelamkan bulan dan menerbitkan matahari? Tidak ada yang lebih penting, tidak ada yang lebih mampu melaksanakan hal itu kecuali hal yang lebih dahsyat daripada itu, yakni kekuatan dari
atau mukjizat atau kemampuan dari Allah Subhanahu wa taala. Di mana kita bisa melihat kehidupan alam semesta ini dengan seluruh isinya merupakan bukti bahwa ada orang, ada zat, ada yang mengatur semua makhluk yang ada di bumi ini, yakni Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita ketahui bahwa seseorang, misalkan ya, seorang manusia bisa menciptakan semut dengan usus yang sangat kecil, atau kita lihat kenal sekarang corona yang tidak terlihat, virus corona ya. Virus corona ini tidak terlihat. Tapi siapa yang bisa menciptakan hal ini selain Allah Subhanahu wa taala? Bagaimana Allah menciptakan virus yang tidak terlihat namun sangat berbahaya? Coba bayangkan dan rasakan oleh kita. Kalau kita pikir secara logika, virus corona itu nggak terlihat. Apa kita bisa melihat wujudnya? Saya pikir tidak. Ya. Kemudian kalau kita berpikir lagi, segede apa sih ususnya virus corona itu? Segede apa sih matanya? Segede apa sih hidungnya gitu? Sehingga dia tidak nampak, tapi dia terasa, dia ada di dekat kita gitu. Nah, makanya yang mengatur semua ini itu adalah zat yang maha kuasa, yang maha berkuasa dari segala-galanya, yakni Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak ada hal yang bisa kita lakukan, tidak ada hal yang mampu manusia lakukan seperti zat yang Allah lakukan. Maka dengan hal itu Allah disebut sebagai laisa kamislihi syai'un, atau tidak ada satu orang makhluk pun yang bisa menandingi kekuasaannya. Nah, jadi tadi adalah tentang keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana definisi iman, bagaimana kita mengetahui ketika ditanya coba menurut kamu mana Allah? Kita akan jawab apa? Jawab yang tadi ya. Bagaimana ada yang menerbitkan matahari dan menenggelamkan bulan dan seterusnya. Nah, dari mana kita mengetahui bahwa Allah itu maha dari segalanya? Allah maha melihat, Allah maha bijaksana, Allah maha kuasa, Allah maha perkasa, Allah maha mendengar, Allah maha pemaaf, Allah maha pemurah, dan seterusnya. Dari mana kita mengetahui hal itu? Tidak lain dan tidak bukan dari Asmaul Husna. Ya. Atau dalam bahasa Inggrisnya, the name of God. Asmaul Husna terdiri dari dua kalimat. Yang pertama asma, yang kedua adalah husna. Kata asma berarti nama. Ismi dalam bahasa Arab disebutnya dengan ismun, nama ya. Kemudian husna. Husna itu asal kata dari bahasa Arab yang artinya baik. Jadi Asmaul Husna itu adalah gabungan dari dua kalimat yang artinya nama-nama yang baik. Artinya tidak ada nama yang buruk bagi Allah Subhanahu wa taala. Nah, dalam sebuah istilah atau dalam sebuah hadis riwayat Abu Hurairah dikatakan bahwa Asmaul Husna adalah nama-nama yang baik, yang indah milik Allah Subhanahu wa taala. Sebagai bukti dari kemahasempurnaannya dan berjumlah 99 nama yang kita kenal dengan istilah Asmaul Husna dan mungkin sering kita nadamkan ya. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Malik, Ya Kudus, Ya Salam, dan seterusnya. Itu ya. Nah, selanjutnya kepada penjelasan tentang makna Asmaul Husna. Ya, seperti yang Bapak jelaskan tadi di awal bahwa kita akan membahas hanya 4 nama Allah Subhanahu wa taala saja, ya. Artinya hanya 4 nama yang akan kita bahas dari 99 nama. Selebihnya nanti kalian silakan cari masing-masing, Bapak nanti akan tugaskan. Nah, ada 4 nama, yakni yang pertama akan kita bahas adalah Al-Alim, yang kedua adalah Al-Khabir, yang ketiga adalah As-Sami', dan yang keempat adalah Al-Basir. Pertama, Al-Alim. Al-Alim itu artinya adalah maha mengetahui atau maha memiliki ilmu. Alim arti dari kata bahasa Arab alima ya'lamu ilman, artinya maha mengetahui. Al-Alim artinya maha mengetahui atau memiliki ilmu.
dengan pengetahuan yang tiada batas. Allah bebas memberikan ilmu kepada hambanya dan juga mematuhi segala perintahnya. Segala hal apapun yang ada di dunia ini tidak ada yang Allah tidak ketahui. Semuanya Allah tahu, ya. Yang kedua adalah selanjutnya adalah pengetahuan semua makhluk adalah bersumber dari Allah Subhanahu wa taala. Artinya Allah adalah maha dari segala ilmu. Kita pintar matematika, kita pintar bahasa Indonesia, kita pintar pelajaran bahasa Inggris, kita pintar pelajaran komputer, dan sebagainya. Nah, semua ilmu yang ada pada manusia, semua pemahaman yang ada pada manusia itu merupakan salah satu dari sedikit ilmu yang Allah berikan kepada kita. Maka tidak ada hal yang pantas kita sombongkan di hadapan Allah, ya. Karena semua ilmu yang kita miliki adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka sebagai seorang hamba, sebagai seorang mukmin atau orang yang beriman, wajib kita mensyukuri ilmu yang Allah berikan kepada kita. Dan tentu kita harus membagikan ilmu ini supaya ilmu kita menjadi manfaat. Karena ilmu yang bermanfaat bukan berguna bagi diri sendiri, tapi juga berguna bagi orang lain. Artinya kita bisa mengajarkan orang lain. Maka ilmu itu adalah sesuatu hal yang akan bermanfaat bagi orang lain, dan itu disebut dengan ilmu. Ya, jadi kita harus sering-sering berbagi. Kalian yang kurang mampu di pelajaran matematika, maka jangan malu untuk bertanya. Dan kalian yang mahir atau pintar di pelajaran matematika, maka jangan pernah pelit untuk berbagi dengan temannya. Karena pengetahuan yang kamu miliki itu adalah sedikit daripada yang Allah berikan. Andai kata istilahnya jari telunjuk kita, telunjuk tahu kan? Jari telunjuk kita atau jempol kita dicelupkan ke dalam laut, ke air laut, maka kita angkat jempol kita atau telunjuk kita tadi, basahnya jempol atau jari telunjuk kita itu adalah ilmu yang kita miliki. Sementara ilmu Allah adalah air yang mengalir, yang menghampar di lautan itu. Saking banyaknya pengetahuan yang Allah miliki. Jadi ilmu kita tuh hanya secuil dari air yang kalau kita celupkan jari kita ke air, diangkat, itulah ilmu yang kita miliki dibandingkan dengan luasnya ilmu atau pengetahuan yang Allah miliki. Maka tidak ada hal yang patut disombongkan oleh setiap makhluk, ya. Karena pada hakikatnya makhluk yang diciptakan oleh Allah itu adalah makhluk yang semuanya memiliki luput atau celah, ya. Celah di mana seseorang bisa istilahnya gini. Ada orang yang bisa matematika, ada orang yang tidak bisa. Nah, maka dari sanalah kita belajar cara gotong royong, yakni cara untuk berbagi terhadap sesama. Yaitu, ya. Jadi al-alim adalah artinya maha mengetahui atau maha memiliki ilmu. Yang kedua adalah al-khabir, atau dalam istilah bahasa Arab disebut dengan khabir, ya. Artinya maha teliti. Nah, apa yang dimaksud dengan Allah adalah maha teliti? Artinya Allah Subhanahu wa taala mengetahui apapun yang kita kandung dalam hati dan pikiran kita. Apa yang Allah ketahui ada dalam pikiran kita. Artinya untuk meneladani nama Al-Khabir ini adalah dengan berbaik sangka kepada Allah dan sesama. Contoh, kita berdoa, ya Allah, berilah saya motor, berilah saya mobil, apalagi ya, berilah saya rezeki yang banyak, dan seterusnya lah gitu ya. Jadikan saya orang yang pintar misalkan. Nah, ketika misalkan kita menginginkan sesuatu, misalkan kita pengen beli handphone, minta ke orang tua, berdoa ke Allah, ya Allah saya tak ingin handphone, tapi Allah sampai hari ini belum mengabulkan doa kita misalkan. Nah, maka kita tidak boleh berburuk sangka kepada Allah. Ya Allah, kenapa ini tuh belum dikasih terus gitu ya. Padahal Allah Subhanahu wa taala itu dalam mengabulkan doa itu memiliki 3 cara. Yang pertama, kata Allah, iya saya kabulkan. Kalau kita berdoa, ya Allah saya minta mobil, maka Allah Subhanahu wa taala bilang, ya saya kabulkan. Bisa jadi kamu beli mobil besok, lusa, minggu depan, dan seterusnya. Ya. Yang kedua, kata Allah,
Kata Allah, tunggu, ya. Aku ingin melihat usahamu dulu. Contoh kalau kita minta ke orang tua, "Ma, saya pengen beli handphone." Orang tua akan bilang apa sebelum mengiyakan? Boleh, tapi kamu nabung. Sama seperti halnya Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita meminta, artinya berdoa. Artinya kan berdoa itu meminta. Ya Allah, saya ingin motor, saya ingin handphone yang bagus ya Allah, gitu kan. Maka kata Allah, tunggu. Allah ingin melihat cara seorang hambanya dulu, ingin melihat kamu berikhtiar. Apakah kamu tuh pengen beli handphone menabung, ataukah kamu ingin beli handphone atau kamu boros gitu orangnya, ya, dan seterusnya lagi. Jadi artinya berbaik sangka kepada Allah dan kepada sesama. Contoh lagi kepada sesama manusia. Ada sifat yang namanya itu su'uzon dan husnuzon. Nah, seringkali kita tuh berburuk sangka atau su'uzon, ya. Su'uzon dalam bahasa Arab artinya berburuk sangka. Nah, kadang kita ngelihat gini, ada orang yang di kelas kita misalkan, kita kehilangan pensil atau pulpen atau penggaris lah gitu ya. Kemudian kita mencurigai teman kita. Wah, jangan-jangan penggaris saya diambil sama si Anu misalkan gitu ya. Nah, tuduhan itulah ketika tidak bisa dibuktikan, ketika tidak bisa dinyatakan karena adanya sebuah fakta yang menunjukkan bahwa si Anu tadi ngambil penggaris, maka tidak boleh kita melakukan buruk sangka, dan itu termasuk dalam perbuatan dosa. Artinya, jangankan kita meminta, berdoa kepada Allah. Allah itu tahu apa yang kita butuhkan. Maka kalau kita berdoa maksa kepada Allah, ya Allah saya ingin punya handphone, saya ingin punya motor. Tapi Allah tuh tahu kamu tuh belum butuh motor, kamu belum butuh handphone. Kalau kamu punya motor, kamu nggak belajar misalkan gitu ya. Allah maha mengetahui hal itu, dan berbaik sangkalah kepada Allah. Karena niscaya setiap yang Allah berikan kepada kita itu sesuai dengan porsi kita atau sesuai dengan takaran kita. Kenapa Allah tidak memberikan motor kepada kita misalkan? Karena Allah tahu kalau kamu diberi motor, kamu bakal main terus, nggak belajar, nggak ngaji, nggak bantuin orang tua, kerjaannya motor terus, motor-motoran, ngelap motor, balap motor, sampai seterusnya ya. Tidur pun bahkan bisa jadi dengan motor. Nah, inilah yang kemudian kita perlu berbaik sangka atau husnuzan kepada Allah, bahwa Allah Subhanahu wa taala belum mengabulkan doa saya. Artinya Allah ingin melihat usaha kita, atau kata Allah ketika kita berdoa, Allah katakan, tidak, saya punya yang lebih baik. Contoh, kalau misalkan kita ingin punya motor, ya Allah saya ingin beli motor, tapi Allah tahu, kamu mah misalkan tidak akan diberi motor, akan diberinya bis misalkan, atau helikopter, atau kapal Z misalkan ya, dan seterusnya. Jadi Allah tuh maha mengetahui. Allah mengabulkan doa hamba tadi dengan 3 cara. Satu, kata Allah, iya saya beri. Yang kedua, tunggu. Dan yang ketiga, tidak, aku siapkan hal yang lain yang lebih baik. Selanjutnya yang ketiga yaitu as-sami'. As-sami' artinya adalah sami'un. Sami' itu artinya mendengar. Ya. Jadi as-sami' adalah maha mendengar. Apa yang dimaksud dengan Allah maha mendengar? Allah itu maha mendengar segala sesuatu yang ada meskipun pelan suaranya. Allah mendengar tanpa perantara daun telinga. Yang didengarnya itu bunyi, suara maupun warna benda. Contoh begini. Kita punya prasangka atau kita mau berbuat jahat kepada orang lain. Tapi orang lain tidak bisa mendengar suara kita. Misalkan kita dalam hati kita ada orang lewat pakai sepatu bagus misalkan ya, mau sholat di masjid. Kita mau melakukan suatu kejahatan, misalkan saya mau mencuri handphone dia, sepatu ya. Saya mau mencuri sepatu dia. Nah, maka ketika kita tidak ada teman-teman kita di lingkungan itu, orang lain tidak akan mendengar bahwa kita bicara dalam hati, saya mau ambil sepatu orang yang tadi lewat. Nah, tapi Allah maha mengetahui. Jangankan ada suaranya pelan misalkan, saya mau ambil sepatunya. Ya, andai kata pun begitu, Allah mengetahui. Jangankan begitu, dalam hati saja, ketika perbuatan itu diucapkan oleh hati kecil kita, misalkan dalam hati kita mengucapkan sepatunya bagus, nanti dia sholat, sepatunya saya ambil. Nah, Allah mendengar hal itu tanpa perantara daun telinga dan seterusnya. Kalau orang lain kan mendengar, kadang kita ngomong orang lain
Apa? Hah? Gitu kan? Tapi Allah tidak begitu, ya. Allah Maha mendengar segala yang kita ucapkan dalam lisan kita sehari-hari, ya. Jadi Allah Maha mendengar hal itu. Selanjutnya Al-Basir atau Allah Maha melihat. Al-Basir artinya Allah Maha melihat. Melihat apa yang dimaksud? Melihat segala sesuatu yang ada di alam ini, baik yang tampak maupun yang tersembunyi lahir batin. Tidak ada satupun yang terlepas dari penglihatan Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang dikatakan di awal, ya. Kalau kita mau mencuri di misalkan ya, eh, kita mau melakukan satu kejahatan. Misalkan mencuri buku atau mencuri pulpen orang lain di kelas misalkan ya. Kita mencuri pulpen orang lain. Orang lain tidak ada yang melihat kita di kelas. Misalkan ya, kita kan kondisinya sendiri, orang-orang istirahat, orang-orang lagi pada kemana, kita sendiri, kita buka-bukain tas orang, kita ambil pensilnya, kita ambil penghapusnya, ada uangnya juga kita ambil. Nah, kita melihat sekeliling kita tidak ada orang. Aman, nggak ada yang lihat. Ya, tapi Allah Maha melihat perbuatan itu. Walaupun Allah tidak terlihat oleh mata kita, tapi Allah Subhanahu wa taala melihat setiap perbuatan yang kita lakukan. Andai kata hal itu tersembunyi dimanapun hal itu, misalkan di kelas, di ruang manapun, bahkan di tempat yang tidak orang lain ketahui, Allah Subhanahu wa taala Maha melihat setiap perbuatan yang kita lakukan. Selanjutnya, hikmah dari beriman kepada Allah Subhanahu wa taala atau mengetahui dari Asmaul Husna. Yang pertama, adanya lahir potensi tauhid atau ilmu tentang Tuhan. Kita meyakini dengan sebenar-benarnya bahwa Allah Subhanahu wa taala itu ada dan Dia Maha melihat dan Dia Maha mendengar dan Dia Maha mengetahui dan Dia juga Maha apa tadi? Maha melihat segala sesuatu yang bahkan orang lain tidak bisa melihat, ya. Yang kedua adalah melahirkan sikap baik sangka, tabah dan tawakal. Tawakal itu artinya berserah diri, ya. Kemudian yang ketiga adalah terhindar dari akhlak tercela atau kemusyrikan. Karena kita sudah meyakini bahwa tiada Tuhan selain Allah, maka kita terhindar insya Allah daripada kemusyrikan. Musyrik itu artinya menduakan Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dimaksud menduakan Allah? Kita meyakini Allah dan kita meyakini juga yang lain selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Yang paling penting adalah berperilaku yang mencerminkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan meneladani Asmaul Husna. Dengan memahami Asmaul Husna, maka diri kita harus sadar untuk berbuat benar, jujur dalam segala hal, karena apa yang kita lakukan semua dilihat, semuanya bisa didengar, semuanya bisa diketahui dan semuanya bisa apa? Dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka setiap perbuatan kita, setiap aktivitas kita dalam kehidupan kita sehari-hari, niatkan dalam diri kita bahwa kita beribadah, kita berkegiatan, kita belajar, kita membantu orang tua semata-mata karena kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan kita mengetahui dengan sesungguhnya bahwa Allah Subhanahu wa taala melihat setiap perbuatan yang kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Kurang lebih itu saja yang ingin Bapak sampaikan. Selebihnya kita akan memulai diskusi di grup WhatsApp. Bagi yang bertanya akan Bapak berikan nilai lebih, ya. Dan tugasnya Bapak akan kirim nanti di grup WhatsApp ya supaya semuanya jelas dan bisa membaca. Nah, ini saja materi yang Bapak ingin sampaikan pada kesempatan hari ini. Insya Allah ada manfaatnya untuk kita sekalian dan semakin menguatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan kita semakin yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala ada bersama dengan kita dan Dia melihat kita, Dia mengetahui apa yang kita kehendaki, Allah juga mendengar apa yang kita katakan. Yang paling penting adalah bagaimana kita terus meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan terus banyak meningkatkan sadar kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha dari segala-galanya maha.
Ya, hanya 4 yang Bapak ingin bahas. Selebihnya silakan kalian sambil baca di modul atau modul pengayaan. Jangan lupa digarisbawahi hal-hal yang penting, arti Asmaul Husna, arti As-Sami, arti beriman kepada Allah, arti Ar-Basir dan seterusnya. Dan modul yang ada di yang kalian pegang itu silahkan soal pendalamannya dikerjakan. Nomor 1 sampai dengan nomor 10 yang bagian A ya pilihan ganda. Yang kedua bagian B yaitu nomor 1 sampai dengan nomor 5. Itu ya. Silakan sambil dibaca, sambil dijawab pertanyaannya. Insya Allah pekan depan kita akan melanjutkan diskusi pembelajaran mata pelajaran PAI. Selebihnya mohon dimaafkan. Kita lanjut di WhatsApp grup. Silakan yang mau bertanya boleh VN, boleh diketik. Ya, Bapak akan jawab melalui VN. Insya Allah. Itu saja ya dari Bapak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.